Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sayana. Saya dari Prodi Manajemen kelas MJ603. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir, yaitu mempresentasikan tentang bisnis di mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini saya mengambil produk yaitu simping lele. Oke. Simping lele. Apa sih itu simping lele? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu simping. Simping adalah makanan khas Purwakarta, Jawa Barat. Bentuknya berupa lembaran pipih, bundar tipis, biasanya berwarna putih, dan rasanya gurih. Makanan ini dibuat dari tepung dan beras yang diberi beberapa bumbu. Simping mirip dengan lembaran yang dipakai untuk menjepit gulali. Nah, jadi saya di sini ada sedikit inovasi yang biasanya simping bahannya kan biasanya dari tepung saja, tapi saya ada sedikit inovasi, yaitu simping yang dikasih dengan bahan lele. Jadi simping lele. Inovasi produk simping menggunakan produk olahan ikan dibuat menggunakan ikan lele dengan harga ikan lele yang tidak terlalu mahal dan cukup sering dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun harga ikan lele termasuk murah, tetapi kandungan nutrisi dalam ikan lele sangat banyak bagi tubuh. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan tentang simping lele. Oke, kita lanjut ke visi misi. Jadi di sini saya mempunyai visi misi untuk bisnis saya sendiri, yaitu visinya menjadi perusahaan food and beverage produk simping pertama yang berinovasi dengan ikan lele dan mengutamakan kualitas dari segi pembuatan produk dan bahan baku yang mengedepankan zero waste. Lalu ada misi, yang pertama memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang kedua memperluas jangkauan pemasaran guna memenuhi target yang ingin dicapai, lalu yang terakhir terus mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan perusahaan. Oke, jadi itu visi dan misinya. Lalu next, di sini ada aspek produksi yang dibuat. Ada beberapa poin. Yang pertama, jenis produk yang dibuat, lalu kualitas produk yang dibuat, dan yang terakhir profil konsumen yang dituju. Oke. Lalu next, di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama ada target market. Target pasar utama adalah konsumen yang gemar makan ikan di kalangan masyarakat ekonomi kelas menengah dan ke atas, serta memposisikan produk unggulannya sebagai ikan lele yang berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu yang kedua, profil konsumen. Konsumen yang kami tawarkan berasal dari setiap kalangan, mulai dari anak kecil yang terkadang susah sekali untuk makan olahan ikan, hingga kalangan orang dewasa seperti ibu-ibu, khusus para wisatawan yang datang ke Purwakarta. Lalu potensi pasar, simping dan ikan lele merupakan dua hal yang sangat tidak asing. Oleh karenanya, produk simping lele ini akan memiliki potensi dan prospek yang sangat pesat di pasaran. Lalu market share melalui media sosial seperti Shopee, TikTok, Instagram, bekerja sama dengan toko penjual oleh-oleh, biasanya yang di kuliner Pleret, soalnya dekat sama rumah saya. Lalu melalui offline, datang ke lokasi pembuatan. Selanjutnya ada tingkat persaingan bisnis. Di Purwakarta sudah banyak toko yang membuat dan menjual produk simping. Oleh karenanya, perusahaan kami menciptakan inovasi dari segi rasa, bentuk, dan kemasan.
Jadi kan simping biasanya kayak gitu-gitu aja ya. Nah, terus saya tuh berinovasi dengan simping lele karena ingin beda dari yang lain. Biar tingkat pesaingnya tuh dikit gitu. Lalu strategi harga dan strategi promosi. Harga akan kami tawarkan kepada konsumen adalah sesuai dengan harga yang telah kami tentukan, adapun untuk diperdiskonkan akan kami adakan pada pembelian sebelum bungkus atau lebih. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang membeli simping saya nih 10 atau lebih, nah kita akan kasih diskon atau bonus. Ya seperti itu. Lalu strategi pelayanan. Proses mempersiapkan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Kami akan melakukan pelatihan kepada seluruh anggota. Pelatihan tersebut akan dilakukan secepatnya. Oke, next. Nah, di sini juga kita ada analisis SWOT, analisis SWOT. Oke, yang pertama strength atau kekuatan, kinerja sumber daya manusia berpengalaman dalam pemasaran. Yang pertama, lalu kedua produk berkualitas bermanfaat dan sehat. Yang ketiga proses pembuatan ramah lingkungan. Lalu harganya murah, terjangkau untuk konsumen dari kalangan apapun. Oke, itu adalah strength atau kekuatannya atau kelebihan. Lalu weakness, kelemahannya. Belum memiliki cabang. Lalu harga bahan baku tidak stabil. Iya ya, tidak stabil karena kan kadang ikan lele itu kadang naik, kadang enggak gitu mungkin ya. Lalu ada opportunity atau peluang. Simping merupakan oleh-oleh khas Purwakarta. Lalu konsumen mudah tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan olahan ikan dan rasa yang unik namun berkualitas. Lalu adanya kegiatan pameran dan pelatihan diri pemerintah yang dapat dijadikan sebagai media promosi dan pengenalan produk, hubungan kerjasama yang baik dengan pelanggan. Oke, itu adalah opportunity atau peluang. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Perubahan iklim dan cuaca yang mengakibatkan pasokan lele untuk perusahaan kami menjadi kurang. Lalu harga bahan baku dapat sewaktu-waktu naik sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga produk yang mungkin dapat mengurangi jumlah konsumen. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang analisis SWOT produk saya. Oke, next di sini ada operasional ya. Jadi di sini ada operasionalnya. Cara pembuatan kaldu ikan lele. Jadi setelah ikan lele dibersihkan dan dipisahkan antara daging dan tulang, maka setelah itu rebus tulang ikan lele hingga empuk lalu blender seluruh tulang ikan lele bersamaan dengan sedikit air rebusan dan penyedap rasa. Setelah itu masukkan ke dalam wajan, tumis 5-10 menit, tunggu hingga tekstur sedikit mengental. Jadi itu untuk pembuatan ikan lelenya sebelum kita menjadikan ikan lele tersebut menjadi simping. Nah, ini adalah cara pembuatan simping lelenya. Yang pertama, cuci lele hingga bersih, lalu pisahkan daging dan tulang dari ikan lele. Lalu, cuci bawang daun hingga bersih. Masukkan ikan lele, bawang daun, garam, gula, kaldu ikan lele ke dalam blender. Lalu blender hingga semua bumbu tercampur rata. Lalu masukkan tepung tapioka, tepung terigu, tepung ketan ke dalam wadah. Lalu aduk dengan bumbu yang telah di blender. Masukkan santan, aduk hingga merata hingga tekstur dari adonannya halus. Lalu panaskan citakan simping di suhu 100 derajat Celcius
dan masukkan sedikit demi sedikit sebesar kelereng ke dalam cetakan tersebut. Tunggu hingga 30 detik. Lalu jika sudah kecoklatan, angkat menggunakan kepet dan simpan di tempat yang tertutup. Lalu simping lele yang sudah selesai dicetak dapat dikemas, dan setelah dikemas simping lele siap dipasarkan. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan bisnis pen saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.